Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul e-learning atau pendidikan elektronik. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surono Warjo Saudin selaku moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Alfian Zakaria. Dan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Emakif Hasan. Tak usah panjang lebar lagi, kita langsung pada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada pemantik, saya. Ya baik, terima kasih pada waktunya. Lanjut saja. Pengertian e-learning adalah singkatan dari elektronik e-learning yang merupakan cara baru dalam proses pembelajaran mengajar yang dapat menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. Adapun 3 komponen yang membentuk e-learning. 1. Infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia. 2. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. 3. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang dapat pada e-learning sistem. Fungsi e-learning ada tiga fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di kelas atau classroom, yaitu sebagai tambahan, suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional, pelengkapan atau komplemen atau substansi atau pengganti. Suplemen dikatakan suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih atau memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Kedua, komplemen dikatakan berfungsi sebagai komplemen apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa atau mahasiswa di kelas. Pengganti atau substitusi tujuannya agar para mahasiswa dapat belajar secara fleksibel, mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Tujuan e-learning. 1. Siswa atau mahasiswa dapat belajar mandiri tanpa harus bertatap muka langsung dengan guru atau dosen yang bersangkutan. 2. Siswa atau mahasiswa dapat mendapatkan materi pembelajaran mereka tanpa harus membeli buku aslinya. Yang ketiga, materi pembelajaran mereka ada di dalam e-book
di dalam sebuah CD atau DVD. Ya baik, itu saya dari saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada pemantik pertama yang telah menyampaikan materinya, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan e-learning. Tak usah panjang lebar, kita beranjak ke materi yang kedua. Saya serahkan kepada pemantik kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi lanjutan. Manfaat e-learning di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. 2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. 3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. 4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. 5. Bisa mendapatkan materi yang lebih banyak. 6. Pembelajaran lebih efektif, efisien, dan tenaga. Kelebihan e-learning. 1. Pembelajaran dapat belajar kapan dan di mana saja mereka punya akses internet. 2. Efisien waktu dan biaya perjalanan. 3. Pembelajaran dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan level pengetahuannya. 4. Fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi setiap saat atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara remote melalui ruang setting. 5. Mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas. 6. Pembangunan keterampilan TIK yang mampu mendukung aktivitas lain pembelajaran. Kekurangan e-learning. 1. Pembelajaran yang tidak termotivasi dan perilaku belajar yang buruk akan terbelakangi atau tertinggi dan pembelajaran. 2. Pembelajaran dapat merasakan terisolasi dan bermasalah dalam interaksi sosial. 3. Pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. 4. Koneksi internet yang lambat dan tidak handal dapat menimbulkan rasa frustasi. 5. Beberapa subjek mata kuliah bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning. 6. Pembelajaran harus menyediakan waktu untuk mempelajari software aplikasi e-learning sehingga dapat mengganggu beban belajarnya. Mungkin itu saja, saya kembali pada moderator. Ya, terima kasih kepada pemantik kedua yang telah menyampaikan materinya.
mengenai tentang manfaat, kelebihan dan kekurangan e-learning. Langsung saja masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang di atas adalah dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Perbedaan pelajaran antara metode tradisional dan metode e-learning, yaitu pada metode tradisional seorang guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada siswa atau mahasiswa. Sedangkan pembelajaran pada metode e-learning, seorang siswa atau mahasiswa dituntut untuk dapat mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Susunan pembelajaran dengan metode e-learning akan memaksa pembelajaran memainkan peran yang lebih aktif dalam pembelajaran. Pelajar membuat perancangan dan mencari materi sendiri supaya pelajar kelihatan aktif. Demikian materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.